Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat berupa kesehatan kepada anak-anakku sekalian. Saya ucapkan selamat datang di semester baru di kelas 11. Pada pertemuan pertama ini, materi yang kita bahas adalah tentang munculnya aliran ilmu kalam dalam peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim adalah salah satu peristiwa yang sangat bersejarah dalam peradaban Islam, karena pada peristiwa inilah muncul 3 aliran pertama dalam agama Islam. Yang pertama, aliran Khawarij, yang kedua, aliran Syiah, dan yang terakhir, aliran Murji'ah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama materi yang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi akidah akhlak di kelas 11. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi tentang aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Ada 2 kompetensi dasar yang Ibu harapkan bisa anak-anakku kuasai. Yang pertama, kompetensi pengetahuan, yakni menganalisis latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Dan kompetensi berupa keterampilan, yakni menyajikan hasil analisis tentang latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dan peristiwa tahkim. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan bisa anak-anakku sekalian kuasai dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, membandingkan perkembangan akidah pada masa Rasulullah sampai dengan munculnya peristiwa tahkim. Nomor 2, menganalisis latar belakang munculnya tahkim. Nomor 3, mengidentifikasi aliran-aliran kalam yang muncul setelah peristiwa tahkim. Dan yang terakhir, menunjukkan hasil analisis tentang latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dan peristiwa tahkim. Ringkasan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama, akidah pada masa Rasulullah SAW. Yang nomor 2, akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, perang Siffin. Nomor 4, peristiwa tahkim. Dan yang nomor 5, aliran kalam yang muncul pasca tahkim. Yang pertama, akidah Islam pada masa Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk pada peristiwa tahkim, ada baiknya kita mengerti dan mengetahui terlebih dahulu bagaimanakah kondisi akidah umat Islam pada masa Rasulullah. Saat Rasulullah masih hidup, umat Islam masih bersatu padu dan sama sekali belum ada aliran atau firqah. Pada masa ini semangat persatuan sangat dipegang teguh. Hal ini dikarenakan Rasulullah melarang adanya perdebatan yang memunculkan perpecahan. Contohnya, salah satunya tentang Qadar. Jadi pada masa ini Rasulullah membolehkan diskusi, tapi melarang adanya perdebatan karena ditakutkan bila umat Islam terlalu larut dalam perdebatan, maka yang terjadi adalah perpecahan. Dan itu sangat berbahaya bagi kondisi umat Islam pada masa itu. Selain itu, apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan atau jika terjadi sebuah permasalahan yang muncul, maka umat Islam pada masa itu bisa langsung berkonsultasi atau bisa bertanya secara langsung kepada Rasulullah, sehingga sama sekali tidak ada perbedaan maupun perpecahan. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai dari Khalifah Abu Bakar, dilanjut dengan Khalifah Umar, kemudian Khalifah Utsman, dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab, terjadi sedikit perselisihan di dalam tubuh umat Islam, namun tidak sampai terjadi perpecahan. Perpecahan mulai muncul pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga memunculkan kelompok-kelompok yang akhirnya melakukan pemberontakan. Salah satu alasan pada masa Khalifah Utsman terjadi pemberontakan adalah pada tahun ke-5 beliau menjabat sebagai khalifah, Khalifah Utsman melakukan perombakan besar-besaran terhadap para pejabat yang menjabat sebagai gubernur di wilayah kekuasaan Islam. Sedangkan pejabat yang beliau angkat merupakan saudara-saudara dekat beliau, sehingga umat Islam menganggap bahwa
Khalifah Utsman bin Affan melakukan nepotisme. Kemudian salah satu hal yang juga tidak disukai oleh umat muslim dari pejabat yang diangkat Khalifah Utsman adalah kebiasaan para pejabat itu melakukan atau berfoya-foya dalam kehidupannya. Sedangkan tuntunan Nabi, setiap pejabat seharusnya hidup secara sederhana dan lebih mementingkan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi. Puncaknya pada terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian di sini memicu perpecahan dalam umat Islam. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, Khalifah Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh umat Islam. Kemudian, sesuai dengan adat yang berlaku pada masa itu, jika ada seorang saudara terbunuh, maka saudara yang lain akan menuntut balas atas kematian saudaranya. Di sini terjadi perang pertama saudara dalam Islam yang disebut sebagai Perang Jamal. Perang Jamal ini terjadi antara Sayyidah Aisyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Alasan terjadi Perang Jamal adalah Sayyidah Aisyah menuntut balas kematian Utsman bin Affan. Sedangkan Khalifah Ali belum bisa membunuh dan menunjuk siapakah yang benar-benar terlibat dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman. Karena pembunuhan Khalifah Utsman ini dilakukan oleh para pemberontak yang berasal dari kabilah-kabilah yang berbeda. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib takut jika beliau menghukum orang-orang yang dianggap sebagai dalang pembunuhan Khalifah Utsman dan ternyata di dalamnya ada orang yang benar-benar tidak bersalah, maka Khalifah Ali akan melakukan sebuah hal yang zalim. Sehingga Khalifah Ali masih belum bisa menetapkan siapa yang telah membunuh Khalifah Utsman dan menghukumnya. Kemudian perang kedua dalam Islam yang disebut dengan Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Awal terjadinya Perang Siffin ini adalah ketika Khalifah Ali hendak mengganti semua pejabat pemerintahan yang ada di lingkungan umat Islam dengan pejabat pemerintahan yang baru. Salah satu yang diganti adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini adalah salah seorang gubernur kepercayaan pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang menolak untuk berbaiat kepada Khalifah Ali sampai dengan Khalifah Ali menemukan siapa yang telah membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga kemudian terjadilah Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi 2 kali perang saudara. Yang pertama yakni Perang Jamal antara Sayyidah Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua Perang Siffin yang terjadi antara Khalifah bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang Siffin ini terjadi pada bulan Safar tahun ke-37 Hijriah dan berlokasi di Siffin yang terletak di hulu Sungai Efrat. Perang Siffin ini didasari karena adanya kepentingan politik, yakni pada awalnya Khalifah Ali setelah diangkat sebagai khalifah hendak melakukan penggantian gubernur di dalam wilayah kekuasaan Islam yang diduga melakukan pemberontakan atau gubernur-gubernur yang terindikasi melakukan pemberontakan kepada khalifah. Selain itu juga didasari karena Muawiyah bin Abu Sufyan yang menolak berbaiat kepada Khalifah Ali sampai dengan Khalifah Ali bisa menemukan orang yang telah membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Dalam hal ini bukan berarti Khalifah Ali tidak mau menemukan atau menghukum siapa yang telah membunuh Khalifah Utsman sebelumnya, namun setelah dilakukan penyelidikan, setelah dilakukan penelusuran, Khalifah Ali tidak menemukan bukti-bukti yang pasti untuk menunjuk siapakah yang telah membunuh Khalifah Utsman. Karena Khalifah Ali sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya agar tidak sampai melakukan perbuatan yang zalim. Karena ketika bukti belum pasti, tapi Khalifah Ali telah menjatuhkan hukuman, maka itu akan menjadi sebuah perbuatan yang sangat zalim bagi seorang khalifah. Pada saat peristiwa Perang Siffin berlangsung, terjadi sebuah peristiwa bersejarah dalam Islam yang nantinya menjadi tonggak di mana terjadi perpecahan dan munculnya embrio-embrio aliran kalam yang akan kita bahas secara rinci di bab kedua nanti. Pada saat Perang Siffin di bulan Safar 37 Hijriah, terjadi sebuah peristiwa yang kemudian disebut dengan peristiwa Tahkim.
Peristiwa tahkim atau perundingan antara dua belah pihak, Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Khalifah Ali, terjadi di Daumatul Jandal. Pada saat perang Siffin sebenarnya pasukan Khalifah Ali sudah hampir mengalami kemenangan. Namun karena di pihak Muawiyah terdapat seorang sahabat, yakni Amr bin As yang sangat pandai dalam strategi perang. Ketika Amr bin As ini melihat bahwa pasukan Muawiyah hendak mengalami kekalahan, beliau langsung mengajukan tahkim atau perundingan kepada Khalifah Ali. Pada awalnya Khalifah Ali menolak adanya perundingan ini, namun karena desakan dari tokoh-tokoh Islam yang berada di kubu Ali, akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib menyetujui perundingan ini. Sehingga dari delegasi Ali bin Abi Thalib dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari dan dari delegasi Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As. Pada peristiwa ini dicapai satu kesepakatan bahwa untuk meredakan pertikaian, maka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus sama-sama diturunkan dari jabatannya. Kemudian jabatan khalifah yang kosong akan diserahkan kembali kepada umat Islam untuk memilih siapakah khalifah yang berhak untuk menduduki jabatan tersebut. Namun setelah kesepakatan dicapai, terjadi sebuah pengkhianatan dari kubu Muawiyah. Abu Musa al-Asy'ari yang telah mencapai kesepakatan dengan Amr bin As dalam peristiwa tahkim yang sama-sama sepakat untuk mencopot Khalifah Ali bin Abi Thalib serta mencopot Muawiyah dari kedudukannya, kemudian menyampaikan pidato kepada delegasi yang berjumlah sekitar 800 orang, 400 orang dari kubu Muawiyah dan 400 orang dari kubu Ali, dan menyatakan seperti berikut. Kami berdua, saya Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, telah mencapai sebuah kesepakatan yang kami nilai sebagai kesepakatan yang terbaik untuk umat, yakni masing-masing dari kami akan lebih dahulu mencopot Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatannya, setelah itu menyerahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah yang mereka sukai. Dan dengan ini saya telah menyatakan untuk mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah Abu Musa al-Asy'ari sebagai perwakilan dari 400 delegasi dari Khalifah Ali menyatakan hal ini, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah resmi dicopot dari jabatannya. Kemudian ketika tiba giliran Amr bin As menyampaikan apa yang sudah disepakati di depan 800 orang tadi, dia berkata seperti ini. Kalian telah mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari telah mencopot Ali bin Abi Thalib, dan saya sendiri juga akan mencopotnya seperti yang dilakukan Abu Musa. Hingga sekarang Ali bin Abi Thalib sudah tidak menjabat sebagai khalifah lagi. Dengan demikian dan mulai saat ini juga, saya menyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah, pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Utsman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya. Jadi yang disampaikan oleh Amr bin As ini bertentangan dengan apa yang ia sepakati dengan Abu Musa sebelumnya. Yang disepakati dengan Abu Musa sebelumnya adalah mencopot keduanya dan kemudian mengembalikan kepada umat Islam untuk memilih siapa yang akan diangkat sebagai khalifah. Namun yang dilakukan Amr bin As adalah mencopot Ali bin Abi Thalib dan langsung membaiat Muawiyah sebagai khalifah. Sehingga setelah Amr bin As ini menyatakan baiatnya kepada Muawiyah, 400 orang delegasi yang berasal dari kubu Muawiyah langsung mengikuti Amr bin As membaiat Muawiyah bin Abu Sufyan, sehingga Muawiyah bin Abu Sufyan saat itu juga resmi sebagai khalifah dan Ali bin Abi Thalib resmi dicopot dari jabatannya sebagai khalifah. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tahkim, yakni pecahnya umat Islam dalam ketiga golongan. Golongan yang pertama adalah kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dikenal dan menjadi embrio dari kelompok Syiah. Yang kedua, pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang awalnya mendukung Khalifah Ali, namun setelah terjadi peristiwa tahkim, kemudian memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal sebagai Khawarij. Kelompok ini menganggap bahwa Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib telah menjadi kafir, terutama karena Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada saat itu, yang seharusnya memerangi kelompok yang memberontak kepada khalifah sampai dengan selesai, namun malah mengadakan perjanjian perdamaian dengan
Muawiyah yang merupakan pemimpin dari pemberontakan tersebut, sehingga kedua pemimpin ini dianggap telah menjadi kafir dan halal untuk dibunuh. Sehingga kelompok Khawarij ini merencanakan pembunuhan terhadap Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Namun yang berhasil dibunuh hanya Ali bin Abi Thalib yang terbunuh di Kufah oleh Ibnu Muljam, sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka. Dan yang ketiga, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi ini adalah dampak yang terjadi dari peristiwa Tahkim. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mencapai akhir dari materi bab yang pertama. Jika ada pertanyaan mengenai penjelasan saya yang kurang lengkap, atau ada beberapa penjelasan saya yang dianggap kurang jelas, silahkan untuk bertanya melalui forum e-learning. Kemudian, anak-anakku bisa melanjutkan untuk mengerjakan UKBM jika sudah benar-benar memahami materi bab 1. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.